buah hati ayahanda seorang. Jangan marah dan jangan merajuk sayang. Tenanglah, tenang di dalam buaya. Betapakah hati takkan lihat bila kau bergurau dan tertawa. Semogalah jauh dari mara bahaya, yang gembira sampai akhir masa. Setiap waktu ku berdoa pada Tuhan yang Maha Esa. Bila kau sudah dewasa, hidupmu bahagia sentosa. Timang-timang anakku sayang, buah hati permata ayahanda. Jangan marah dan jangan merajuk sayang. Esok hari bermain kembali. Abahnya yang mana nih? Itu bapaknya. Tuhan udah ingat. 28 ya. Nah, ini bapaknya kecil aja. Ini anak ke 12. Oh, Semua 15 15. bersaudara. Kayaknya masih ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media Kaltim Kita Kong menyapa anggota DPRD ya dari Koreksi Berkarya Pak Haji Mas dari Kidang. Setelah lama media tidak melakukan peliputan, kali ini kembali aktif untuk mengunjungi salah satu anggota dewan yang terbilang bermasyarakat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Pak Kidang terkait anggaran perubahan kan telah ditetapkan ya. Masing-masing anggota dewan kalau tidak salah informasinya mendapatkan untuk satu aspirasi dewan di perubahannya hanya 300 juta. Nah, bagaimana tanggapan kita selaku juga memiliki banyak basis konstituen, apakah cukup dengan anggaran 300 juta itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua di sore hari ini. Ya memang kami dari anggota dewan luar daripada ketua fraksi, kami dapatkan dana 300 untuk di perubahan. Ya cukup lah, cukup ya. Ya cukup. Tapi cukupnya itu dicukupkan ya. Nah, kalau kita hitung dengan anggaran kita, anggaran murni aspirasi, wah jauh. Karena proposal satu desa itu sampai 100 lebih. Aspirasi masyarakat tuh 100 lebih, adanya sampai 200, 300 pun ada, sampai 300 item. Nah, dengan anggaran kami cuman 1,6, 1,7 lah jumlah
satu murni. setengah, yang murni 1,5 Ya. tambah 300. Nah, tambah 300. Jadi kemarin saya sisa anggaran apa namanya di perubahan itu yang 300 saya anukan ke parkir. Ya karena penimbunan jalan yang diperlukan oleh masyarakat itu banyak sekali, namun anggaran itu tidak mencukupi. Nah sekarang saya dengar lama sekali baru diampar, bahkan namanya malam orang bongkar batu merah itu kan tertutuplah jalan-jalan masyarakat sampai ada beberapa hari, tapi masyarakat menyadari biar cangkul dipisahkan. Alhamdulillah kemarin ada 2 glider yang turun dengan panjang jalan itu tidak sesuai dengan alat. Panjang cuma 500, tapi dibantu perusahaan sampai 2 glider. Ada dari MKC, ada dari Anugerah. Nah itu. Nah kalau di Sekurau Bersatu, Sekurau Atas, yang desa persiapan itu kayaknya dibantu oleh PT PIK. Nah tidak ada lagi dana kita, anggaran kita tuh kalau kita tambahkan dengan kita sewa boma, kita sewa yang seperti glider untuk ngampar itu ya tidak ada, pokoknya uang pribadi lah. Kalau mau uang pribadi anggaran tak cukup, karena anggaran kita dipotong ada beberapa persen, kemarin dipotong 12,5%. Jadi anggaran itu minim sekali. Tapi karena kita ini banyaklah mungkin yang berpikir untuk bekerja di mengerjakan itu, karena kalau peningkatan jalan itu kan agak rumit. Harus ada mau pakai bomak, pakai pengampar seperti paling minim Hexa maupun glider. Nah jadi biaya yang tidak cukup. Nah saya menolong dengan CP yang ngerjakan. Saya buatlah permohonan. Alhamdulillah perusahaan itu, saya di surat saya menyampaikan mohon partisipasi dengan masyarakat. Ya mohon supportnya, karena perusahaan berdomisili di Sekerak. Kami minta tolong, tidak susah. Artinya dari PT PIK itu langsung juga tangani. Iya, alhamdulillah. Artinya partisipasi dari PT PIK dengan kita tuh langsung tanggap. Nah, karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, otomatis ini jadi kendala. Jadi proyek gagal ini kayaknya saya lihat. Iya, karena tidak mencukupi anggaran. Nah harapan saya semoga ke depan tahun 2022 itu tidak seperti ini lagi. Baik murni maupun perubahan. Iya. Dan lagi kita sadar bahwa banyak pemotongan COVID. Ya itulah. Jadi sisanya aja lagi. Sisa dari anggaran itu yang kita kerjakan. Terus dukungan ini tuh terkait ini Pak Kidang, terkait ini juga banyak rekan-rekan dewan ya, kalau memang pemotongan itu untuk mengatasi defisit mereka support. Cuman kalau dari tanggapan kita sendiri untuk menyelesaikan piutang itu kayak mana itu Pak? Piutang yang tersisa yang ada saat ini kan suruh konsen nih perubahan. Alasannya kemarin kenapa dipotong 300 juta itu kan kita mau fokus ke pembayaran hutang biar nantinya di 2022 ada kelancaran membangun kembali ya. Kalau saya memang itu sangat kita harapkan, sangat kita butuhkan. Masalahnya apabila itu masih tetap utang gitu lanjut gitu, seperti kontraktor maunya seperti apa kesian, tidak terbayar. Nah pemerintah harus konsekuen dengan utang-utang kita. Dan lagi yang tidak cocok dengan saya, kemarin sempat waktu di waktu di paripurna kalau nggak salah tanggal 29, saya sempat bicara yang menjadi masalah ini. Ukir kita tuh kadang-kadang dimainkan atau dipindah. Yang pindah saya tanya, yang pindah ini siapa? Nah, yang pindah ini bilang dari kepala dinas. Nah saya sampaikan dengan Pak Sekda, tolong Pak Sekda,
tolong kita verifikasi ulang dengan kepala dinas, jangan semaunya pindah. Kalau mau pindah itu hubungi kami, Berkoordinasi dengan berkoordinasi, yang jangan memiliki portir, ya. saya contoh, ini saya contoh. Ya. Sangat diperlukan oleh desa tepian Lansat jalan itu sudahlah motor aja nggak bisa lewat. Nah jadi kita anggarkan pada waktu itu kurang lebih 600 meter 2 paket. Satu paket itu dicuri murni, anggar paket aspirasi murni dicuri, dipindah ke tempat lain. Nah sampai sekarang juga tidak ada pengecekan itu, apa betul apa enggak dikerjakan. Jadi pengerjaannya berbeda, apa yang kita usulkan Berbeda. dialihkan malah ke tempat lain dan tempat dikerjakan oleh perusahaan lain, ada kok nama perusahaan. Nah sekarang dari dinas tidak pernah ngecek itu, tidak pernah ada controlling, monitoring, tidak pernah langsung. ngontrol itu, apa benar dikerjakan apa enggak 200 juta itu. Jadi kalau dari kita sendiri bersikap apa ini dengan kejadian demikian ini? Saya tidak senang kepala dinas manapun, termasuk sekda. Mereka itu cuma diangkat bupati, menjadi kepala dinas, menjadi sekda. Kalau kami ini status kami sama dengan presiden, dipilih masyarakat, aspirasi masyarakat yang perlu kami bina, bukan kita mendasarkan masyarakat. Jadi kami seperti sekarang jadi pembohong. Kuranglah rasa kepercayaan masyarakat. Aspirasi masyarakat itu tidak tercover dari kami. Karena ada yang enak aja nih dari kepala dinas ini pindahin dari apa sih? Tapi kita selaku dewan minta pertanggungjawaban enggak akan hal itu. Ini kan portir kita. Bukan yang tanggung jawaban, aku tidak rela. Karena kami ini setengah mati jadi dewan. Nah apa yang diusulkan masyarakat itu yang kita sampaikan. Nah ada lagi ceritanya reses tidak ada. Aku bilang tidak usah ada anggaran, tidak usah ada kita paripurna. Karena yang kita anggarkan memang kita abal-abal aja, mau sembarang. Kalau saya enggak, Betul. saya turun ke lokasi, lihat jalan ini, lihat ini harus ada apa semenisasi kayak apa, seperti itu. Memang mesjidnya roboh, ya saya lihat mesjidnya roboh. Sesuai. Kebanyakan mereka dulu, sudah mesjid ini rehab. Kita enggak. Jadi kalau tidak ada reses, tidak usah ada anggaran. Tapi alhamdulillah reses rapat tadi saya dengar ada. Kalau tidak ada reses bohong. Apa yang kita bicarakan, nah itu bikin surat di meja aja itu. Yakin saya itu sudah tidak benar. Alhamdulillah reses ada. Saya dengar tadi waktu bamus. Terkait aspirasi kita yang dialihkan ini kan, lumayan besar itu nominalnya kan. Iya. Nah, artinya terus kita ada menyampaikan kritik atau saran kepada unsur pimpinan atau juga kepada Buat aja di media ini. Siap. Sampaikan aja di media bahwa sampai sekarang anggaran 2020 itu yang 200 juta itu saya tidak lihat. Saya tanya dengan RT-nya tidak tahu. Saya tanya dengan kepala desanya Pak Jiki yang di Penansa, Pak Jiki Hamzah tidak tahu. Masyarakat pun tidak tahu. Tapi anggaran kita dipindahkan oleh kepala dinas tanpa koordinasi dengan kita. Tanpa dicuri. Termasuk yang ngatur tuh kemarin BPKAD. Nah itu tidak ada Pak. Sampai sekarang tidak pernah dicek seperti apa proyek itu. Nah yang ngerjakan CP-nya ada. Bahkan masyarakat nggak tahu. Kalau kita begitu mau turun ke lapangan panggil RT, panggil desa, bahkan BPD nih menyaksikan juga pelaksanaan kita. Seperti itu saya. Terkait ini kan di perubahan ini usulan apa aja yang sudah masuk ke kita? Artinya kan ini dengan dana yang 300 juta itu mencukupi tidak? Mencukupi. Artinya sampai mana ya batas yang dikerjakan cukup. Kalau kita hitung Pak dengan keperluan masyarakat tidak ada yang cukup. Ya artinya tidak sesuai lah dengan yang apa diharapkan masyarakat. Cukup tuh memang ya itu saya bilang dicukupkan aja bukan apa cukupkan. Harapan kita moga-moga tahun depan jangan seperti ini lah anggaran. Kalau dulu Ibu Ence di forum menyampaikan untuk anggota dewan itu 6 miliar 2021. Iya. Sudah diancang itu untuk anggota. Wah kita senang lah artinya dengan beberapa
beberapa dapil kita, Ya, ya. kita kan 4 kecamatan. 4 kecamatan tuh saya lihat aja sampai di mana. Ya, Biar otaknya sarjananya 5 pun. Karena 1,8 aja 6 kan, 7 kayak itu. ya, Dengan ya. perubahan tadi Ya. yang 300 Oh ya, ya, tambahan itu. dari 1,5. Ya, Aku lihatlah sampai di mana otaknya. Karena 4 dapil. Satu dapil itu saya hitung kemarin 170 aspirasi masyarakat. 170 ya. Dan nilai nominalnya. Ya, artinya satu lembar ini, satu lembar namanya permohonan gini, Ya. sumur bor, Ya, ya kan? beda-beda kan. Tolong di RT ini. Ya. Satu ini jalan 200 meter atau 500 meter. Itu 175. Satu desa, Pak. Nah, kali berapa desa? Nah, dengan anggaran 1M500 di perubahan tambah 300. Jadi kami mau nak mau fokus untuk nambahi peningkatan jalan. Jadi kita ajukan ke Perkim kemarin. Demikian ya, ini salah satu luapan juga kritik dari anggota dewan kita terkait pemangkasan parkir yang bisa dikatakan pemangkasan dari anggaran perubahan yang dari satu kopi, tapi dengan amanahnya beliau atas isu tersendiri terkadang dengan dana pribadi ya. Oh iya. Dengan dana pribadi tidak Iya. mengecewakan masyarakatnya, karena ibaratnya media sendiri melihatlah kiprah beliau ini memang betul-betul turun ke masyarakat, bukan yang hanya aspirasi-aspirasi yang beliau akal-akali atau mengada-ngada, tapi betul-betul untuk tujuan sasarannya ke masyarakat. Oke pemirsa, ikuti Bentar, terus. Pak, ada tambahan. Tambahan silakan. Kemarin kan ini kan kami tidak ada, sudah ada berapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah, tidak ada kegiatan maupun DL luar dalam, nggak ada. Reses juga bulan ini tadi kan tidak diadakan. Tapi saya tetap menyumbang masyarakat kurang lebih 15 juta. 15 juta itu murni uang dari Eksa, uang dari panen sawit. Ya, ya. Nah, 15 juta ada masyarakat mengadakan di Bengawan lomba tradisional, sumpit, logo gasing, itu kita tetap sumbang. Itu uang pribadi, Pak. Aku ngasihkan, aku bersumpah kalau ini uang segala, ada uang dewan, sumpah aku dengan masyarakat. Ya, artinya dari hasil pertanian yang Aslinya kita kita panen jadi, sawit, kan? kita Ya. sisihkan. Karena kalau kita enggak gitu malu kita. Ya. Sekarang gimana? Nah, Ibu dana Bu Yasinan Ya. itu 300 lembar Itu pribadi juga. pribadi semua. Ada uang dari plasma. Nah, kalau kita santuni masyarakat gitu, sama aja kita ini bohong jadi dewan. Kalau perjalanan gimana nih, DL itu? Nggak ada, Ada juga dihapus ya? belum ada lah. Belum ada. Bukan juga dihapus, mungkin belum ada. Nah, ada, jadi kita tidak ada kalau kita mengharapkan dana dari dewan. Kalau gaji aja sudah kita ambil duluan daripada ini kan kita bekerja. Kalau teknis resesnya ada anggarannya buat dewan yang turun biasanya. Kalau reses Itu ada 26 juta kalau nggak salah. tidak ada kendala, tidak dipangkas di. Tidak ada, nggak tahu tahun ini. Ya, ya. Kalau kemarin ya aman aja, 4 kecamatan itu 4 dapil 26 juta. Nah, itu pun juga kita nambah, Pak. Nambah juga. Tetap Iya. nombok ya. Nah, nombok karena ada di situ kurang lebih 500 untuk konsumsi makan. Ya. Nah, kalau kita sampai ngundang orang sebelum sebelum Covid, Ya, ya. ada kan paling full 50, yang datang 100. Ya, karena Ya kita lagi lah nambah. artinya karena figur beliau figur masyarakat, jadi terkadang diundang 50, yang datang malah banyak. Malah yang banyak. menghadiri, antusias sekali. Kita kalau- nyiapkan 100 kursi, tapi Ya. banyak yang berdiri. Luar Kalau nggak biasa. mau kita beli di warung lagi, Ya. itu kita nambah. Itu sering. Oke, demikian pemirsa tim kita kom ya. Kami menarik mengupas tuntas diskusi santai kita bersama anggota dewan yang bermasyarakat Pak Mas dari Kidang. Dimana kita harus support terus beliau untuk membenahi, membangun Kutai Timur ke depannya lebih baik, khususnya di dapil beliau.
Demikian peliputan Kaltim Pitakom bersama anggota Dewan kita Pak Adi Mas dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.